Ya, baik. Rheology ya, kalau dalam bahasa Inggris pakai RHEOLOGI ya, reo itu mengalir dan logos itu adalah ilmu ya. Eh, Bapak kira cukup mengerti minggu kemarin sempat bahas tentang pengertian dasar dari reologi ya, yaitu ilmu yang membahas tentang eh, zat alir ya, zat yang dapat mengalir ya. Katanya kalau reos mengalir, logos itu adalah ilmu, berarti ini adalah studi tentang pembahasan zat-zat yang dapat mengalir. Kalau kemarin di video itu disebutkan bahwa apa itu reologi? Reologi itu adalah studi tentang deformasi akibat gaya ya, akibat gaya pada beberapa sistem aliran fluida. Nah, aliran fluida Bapak mulai dari sini ya, ketika shearing stress ya, shearing stress itu adalah tegangan sebenarnya ya. Tegangan, dan tegangan ini bisa terjadi terus-menerus atau hanya sesaat ya. Terus-menerus atau saat kemudian ini yang membedakan antara elastis dan tidak elastis ya. Bila perubahan yang terjadi kembali semula, ini berarti elastis ya. Tapi bila perubahan yang terjadi tidak kembali ke semula, maka ini aliran kental murni ya, bukan elastis. Nah, seperti itu didasarkan pada shearing stress ya. Nah, shearing stress ini sebenarnya menyebabkan laju geser ya. Bapak contohkan, misalkan mudahnya kamu terpleset. Ya, terpleset itu karena adanya berat beban kalian ya, ataupun tidak ada pengaruh gaya gesek, dan kemudian terjadi laju geser. Nah, seberapa besar kelajuan kalian ketika tergelincir. Nah, itu kurang lebih miniatur mudahnya ya. Nah, kemudian ini kita kaitkan ya, kita kaitkan dengan fluida. Oke, kita ke sini ya, akhirnya bahwa tipe aliran itu ada dua macam ya. Tipe aliran ada dua macam, ada aliran sistem Newton dan ada aliran sistem non Newton ya. Sistem Newton ini jenis carian yang ideal ya, contohnya pelarut ya, ya misalkan air mineral, aquades ataupun jenis pelarut yang lainnya ya. Kemudian kalau sistem non Newton adalah ini ketika berat molekulnya tinggi ya. Contoh suspensi koloidal emulsi ya. Oke. Nah, kemudian kita mulai bahas tentang aliran Newton dulu ya. Newton adalah orang yang pertama mempelajari sifat-sifat aliran dari cairan yang secara kuantitatif ya. Dia menemukan bahwa ya, makin besar viskositas suatu cairan, akan makin besar pula gaya persatuan luas atau shearing stress ya, yang diperlukan untuk menghasilkan rate of shear tertentu. Ini bahasa masih dalam bentuk bahasa Inggris ya. Mudahnya ini itu adalah tekanan ya, shearing stress itu tekanan ya. Kemudian rate of shear itu adalah laju geser ya. Berapa tingkat geser per jarak ya. Kayak kalian ya tadi mudahnya Bapak bilang terpleset aja. Ada orang terpleset biasa saja, ada orang terpleset sangat cepat ya. Kecepatannya itu berubah berapa. Nah, besarnya tegangan ya, yang diperlukan untuk menghasilkan tegang, laju geser itu yang kita sebut sebagai viskositas. Nah, gini, akhirnya kita lari ke viskositas ya, ataupun lari ke kekentalan zat cair ya. Karena kalau sistem Newton atau linier, dia memiliki kekentalan yang konstan atau kontinu ya, berbeda dengan aliran aliran ini ya, sistem non Newton, dia bisa berubah sebagai aliran kental murni ya. Oke, kita lihat berikutnya ya. Ini
kita awal dulu adalah tentang aliran Newton ya, aliran Newton. Nah, sekarang kita bicara tentang kekentalan zat ya. Nah, tapi dikaitkan dengan tegangan dan laju geser ya. Dengan shearing stress dan rate of shear. Ya. Bahwa shearing stress itu adalah kekentalan zat cair ya. Ini lambangnya bacanya eta ya. ETHA eta dikali G itu adalah rate of shear ya, atau tadi laju geser ya. Bapak ungkap lagi deh ini. Berapa besar gaya yang kalian harus gunakan untuk kalian supaya terpleset, misalkan sama teman kalian diplesetin gitu ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Tapi ini kaitannya pada fluida ya, bukan pada benda seperti kita, benda padat ya, tapi ini kaitannya pada zat-zat yang mengalir. Eta adalah koefisien viskositas atau viscosity ya. Satuan viskositas adalah poise. Nah, ini poise ya. Didefinisikan sebagai gaya geser yang diperlukan untuk menghasilkan kecepatan 1 cm per detik ya, di antara dua bidang sejajar cairan ya, yang masing-masing luasnya 1 cm persegi dan dipisahkan oleh jarak 1 cm. Gini mungkin ya. Kalau kita lihat gambar yang tadi, nah semacam ini kurang lebih ya. Kalau kalian punya sebutlah benda elastik ya, benda yang bisa bisa ditekan terus mudah untuk tertekan ya. Ini adalah kalau nah ini koefisien viskositas ya, satu poise itu adalah berapa besarnya gaya yang diperlukan, gaya itu F ya, berapa besar gaya yang diperlukan untuk dia bergeser ya, bergeser dengan kecepatan 1 cm per detik ya, pada jarak 1 cm dan kemudian di luas 1 cm persegi. Nah, itu kurang lebih satu poise ya. Kalian bayangkan, bedakan gini aja, kalian menjatuhkan atau menekan gini ya, menekan air dengan menekan squeezy kalau kalian punya squeezy ya, atau kalian menekan busa. Nah, kan beda itu tekanannya ya, beda tekanannya, pasti lebih berat busa ya. Nah, kurang lebih semacam itulah, berapa besar gaya yang diperlukan kita untuk mendorong busa itu sejauh 1 cm dengan kecepatan 1 cm per second pada luas penampang 1 cm persegi. Nah, kurang lebih gitu. Nah, kemudian kita lihat itu pengertian satu poise ya, di mana poise itu adalah satuan untuk kekentalan zat cair ya. Nah, kemudian ada istilah baru yaitu fluiditas atau dilambangkan dengan psi ya. Ini bacanya psi ya, PSI ya. Didefinisikan sebagai kebalikan dari viskositas ya. Psi adalah 1 per eta. Nah, Bapak analogikan gini, seperti ketika kalian belajar listrik, ada resistivitas, ada konduktivitas. Nah, ini setara seperti ada viskositas, ada fluiditas. Nah, semacam itu. Ada bahan yang mudah mengantarkan arus listrik, ya kita sebut sebagai konduktivitas ya, kemampuan bahan untuk mengantarkan arus listrik. Kemudian kemampuan bahan untuk menghambat itu berarti resistivitas, semacam itu. Nah, sama dengan hal ini ya. Viskositas itu adalah daya hambat fluida ya. Fluiditas adalah daya lancar dari fluida tersebut ya. Nah, semacam itu. Nah, kemudian ini dikaitkan dengan viskositas kinematik, dilambangkan dengan V ya. Adalah viskositas mutlak seperti didefinisikan di atas ya, dibagi kerapatan zat cair ya. Satuan viskositas kinematik adalah stuk
atau S atau centistube. Ini lambangnya V itu pengertiannya bukan kecepatan ya, bukan velocity, walaupun ini kaitannya dengan kinematics ya. Kinematik itu kan sistem benda bergerak. Ya. Nah, V ini adalah eta per rho. Sebenarnya ini sesuatu yang nilainya mutlak pada satu zat cair tertentu ya. Eta ya, ini nilainya konstan pada zat cair itu. Rho juga konstan pada zat cair itu ya. Eta ya, misalkan gini Bapak contohkan air ya. Air itu kurang lebih 0,013 centipoise. Insya Allah nanti kalau kita bisa ketemu offline ya, kita bisa praktikum secara offline ya, secara offline. Untuk menentukan apa namanya ini kekentalan zat cair yang nilainya kurang lebih 0,013 kalau nggak salah ya. Kemudian rho ini untuk air adalah nilainya tetap 1 ya. 1 gram per centimeter kubik. Ya. Oke, itu tentang fluiditas dan viskositas ya. Keduanya saling berkebalikan ya. Ini kalau fluiditas kita kali dengan viskositas nilainya sama dengan 1. Oke, kita lanjut ke bagaimana dengan grafiknya ya. Ya, aliran Newton adalah jenis aliran yang ideal. Pada umumnya cairan yang bersifat ideal adalah pelarut ya, campuran pelarut dan larutan sejati. Shearing stress, laju geser S atau gaya yang diperlukan per satuan los berbanding lurus dengan kecepatan aliran yang dihasilkan oleh rate of shear. Ya. Shearing stress itu tekanan ya. Tekanan atau S ya, atau gaya yang diperlukan per satuan luas berbanding lurus dengan kecepatan aliran yang dihasilkan ya, atau rate of shear atau laju geser ya, dilambangkan dengan G ya. Nah, ini bernilai constant linear ya. Ini yang kita sebut tadi aliran Newton ya. Kalau aliran bukan non Newton ini beda-beda nanti ya. Nanti bisa kalian lihat, dia bisa campuran eksponensial dengan linear ataupun logaritmik dengan linear ya. Nah, ini perbandingan antara shearing stress dan rate of shear bernilai pada suatu nilai yang konstan ya. Jadi gradiennya itu adalah fluiditas sebenarnya ya. Gradiennya. Oke, kita lihat. Nah, ini kalau kita sandingkan dengan grafik viskositas ya, eta. Jadi ini viskositas lambangnya N ada ekor ya, ini eta ya. Bahwa slope-nya dia bernilai konstan ya. Ini sebenarnya slope dari sini ya. Slope itu maksudnya kemiringan grafik ya, kemiringan grafik ya. Slope itu fluiditas atau 1 per eta ya. Jadi kalau Bapak balik lagi sini ya, karena sumbu X itu rate of mana itu tadi? Nah, ini eta ya, N per G eta itu adalah S per G ya, S per G. S per G itu adalah dia sama aja sumbu X per sumbu Y X per Y. Jadi 1 per gradien ya. Mudah-mudahan kalian mengerti ya, ini matematika sebenarnya ya. Gini, kalau ini kan Y ya, Y itu adalah rate of shear dan X itu adalah shearing stress ya. Kalau ini kita bagi ini adalah 1/n yang tadi. Nah, ini ya. 1/n itu namanya fluiditas ya. Nah, seperti ini. Aliran Newton itu cenderung dia linear ya, cenderung linear ya, tidak ada belokan, tidak ada eksponensial, tidak ada logaritmik ya, tidak berbentuk pangkat 3, pangkat 2 dan sebagainya ya. Tapi linear. Maka M ini, eta ini bernilai konstan terus ya, konstan terus seiring dengan laju shearing stress, laju tekanan ya. Mudah-mudahan tentang istilah ini kalian mengerti ya, istilah shearing stress itu bahasa Inggrisnya itu sebenarnya tekanan ya. Rate of shear
Nah, bahasa Inggrisnya rate of shear itu sebenarnya laju geser. Nah, gitu. Oke. Nah, ini ada contoh soal misalkan. Hitunglah laju geser dV per dr yang dilakukan oleh pasien yang mengoleskan salep pada permukaan kulitnya setebal 200 mikrometer pada kecepatan 10 cm per second. Oke, yang ditanya adalah laju geser ya, dV per dr. dV, V itu velocity, dr itu jarak. Nah, ya, yang namanya velocity, kecepatan itu adalah jarak per waktu. Nah ini dV nih ya, dV. Nah kemudian r, nah ini r itu biasa disebutkan sebagai radius ya, jarak ya, jari-jari. Tapi kaitannya di sini adalah tentang ketebalan permukaan kulit. 200 mikrometer. 200 mikrometer ini harus kita ubah dalam satuan sentimeter ya. 1 cm. Nah, kalau kita ubah ini dV-nya itu adalah 10 ya, 10 cm per second. Ya, kemudian dr. Nah, ini satuan mikrometer nih. Mikrometer ini harus kita ubah ke dalam satuan sentimeter ya. Mikrometer ya. Mikrometer itu 10 pangkat min 6 ya dalam meter. Kalau bikin dalam sentimeter ya, maka dia memotong 2 ya. Ini 6 dipotong 2 min 4. Kalau 200 berarti hilang lagi 2. Sehingga ini 2 kali 10 pangkat min 2 ya. Maka 10 dibagi 2 kali 10 pangkat min 2 ya 500 kurang lebih ya. Nih kalau kalian mengerti matematikanya 10 pangkat min 2 naik ke atas kan jadi 10 pangkat 2 sama dengan 100. 100 kali 10 1000. 1000 dibagi 2 500. Seperti itu ya. Oke, mudah-mudahan kalian mengerti ya. Kalau tidak mengerti PPT ini Bapak simpan juga di MS Team ya. Jadi kalian bisa mengekspor ini ataupun kalian bisa buka-buka video di YouTube ya. Video di YouTube ini sebenarnya bukan untuk mencari ini ya, hanya untuk mempermudah aja ketika pandemi seperti ini. Karena YouTube itu dibuat ketika pandemi di tahun kemarin ya. Jadi Bapak bisa menyimpan video, kemudian kakak kelas kalian bisa mengakses video tersebut. Nah, kalian Bapak harapkan sering buka-buka aja juga karena pertemuan kita di tahun ini sangat padat ya. Bukan sangat padat, sangat pendek. Ya, kita hanya ketemu 1 jam ya. Satu SKS jadi 30 menit sekarang. Kalau dulu itu 50 menit kita ketemu ya, ngobrol masih bisa santai banyak ya. Nah, ini karena kita cuma 30 menit kali 2, 1 jam. Nah, makanya Bapak jembatani dengan 1 ada di MS Team, 2 ada di video YouTube. Sering buka-buka aja video YouTube Bapak ya, buka-buka aja tentang farmasi fisika, itu ada playlistnya ya. Oke, kemudian kita lanjut lagi ya. Ini ada suatu data ya, menunjukkan laju geser sebagai fungsi dari tekanan geser suatu cairan Newton pada suhu kamar. Dapatkan data tersebut dan tentukan fluiditas dan viskositas cairan tersebut. Ada laju geser 200, 400. Nah, ini tapi ada fungsinya ya. Ketika 200 dia 50 tekanan gesernya ya. Kemudian 400 100, 600 150, 800 200, 1000 250. Nah, ini kan cuma plotting data aja ya tuh. Ini 250, 400 100, 800 150 ya. Kemudian 800 adalah 200 dan seterusnya. Sehingga dia membentuk satu grafik linear ya, grafik lurus. Ya, grafik lurus ya. Grafik lurus ini tadi kita bisa menentukan fluiditas dulu ya. Fluiditas itu Y per X ya. Jadi Y ini adalah 1000 dikurang 200 nih. 1000 dikurang 200 ya kan. Nah, X-nya adalah 250 dikurang 50. 250 kurang 50. Ya, sehingga ini menghasilkan ini kan 800 bagi dengan 204.
4 cm persegi, ya Bu, 4 meter persegi itu ini namanya fluiditas. Ya, fluiditas itu adalah keenceran zat cair. Ya. Nah, kalau tadi Bapak bilang bahwa fluiditas itu nilai gradiennya, ya kita balik lagi sini. Slope itu gradien, gradien sama dengan fluiditas. Fluiditas itu 1/eta, ya. Jadi kalau kalian sudah dapat fluiditas, ini 4 cm per dien cm. Ini sebenarnya, oh ya, ini kalau kita balik nanti jadi poise ya. Oke, maaf. Bapak balik lagi, ini fluiditas. Fluiditas kita dapat 4. Dan untuk mendapatkan viskositas, ya kekentalan zat cair adalah 1 per fluiditas tadi. 1 dibagi 4, 0,25. Unitnya adalah poise, satuannya poise. Nah, kemudian supaya tidak ada semacam bilangan 0,25, kita bikin dikalikan dengan 100 ya. 100 ini jadi 25 centipoise. Ini logikanya seperti kalian mengubah dari meter ke sentimeter ya. 1 cm itu adalah 1 meter itu adalah 100 cm. Maka 0,25 poise supaya dalam centipoise kali 100. 25 centipoise ya. Nah, mudah-mudahan nanti kita kalau kapan-kapan sudah tidak pandemi lagi, kita bisa offline, kita bisa melakukan praktikum ini di kampus ya. Praktikum ini di kampus untuk menentukan berapa sih fluiditas air ya. Dalam hal ini adalah aquades ya, dan viskositas aquades. Kalau yang dari tahun kemarin ya, ataupun dari literatur itu kurang lebih, kalau nggak Bapak salah, itu adalah 0,013 poise ya. Nah, oke. Nah, sekarang kita masuk aliran sistem non-Newton ya. Mudah-mudahan kalian mengerti ya. Seperti yang tadi Bapak bilang, file ini ada di Microsoft Teams. Kalian bisa buka-buka kapan saja waktunya. Karena seperti tadi Bapak bilang, kita ketemu hanya 1 jam ya, 2 kali 30 menit ya. Bapak jembatani itu, dan juga jembatani video di YouTube. Jadi kalian bisa buka-buka kakak kelas kalian video yang dulu Bapak simpan di YouTube sehingga kalian bisa mengakses ya. Oke, kemudian sistem aliran non-Newton ya. Nah, sekarang bayangkan di kalian itu adalah sistem ini udah mulai aneh ya, tidak seperti kayak air ya, aqueous. Nah, sekarang ada sedikit kentalnya, ada sedikit linearnya juga. Oke, sistem non-Newton, ya hampir seluruh sistem dispersi termasuk sediaan formasi yang terbentuk emulsi, suspensi, sediaan setengah padat, tidak mengikuti hukum Newton, ya. Atau kita sebut sebagai non-Newtonian bodies. Ya. Oke, nah sistem non-Newton itu dipecah menjadi 2. Ada yang tidak dipengaruhi waktu dan ada yang dipengaruhi waktu, ya. Yang tidak dipengaruhi waktu ada 3 ya, plastis, pseudoplastis, dan dilatan. Ada nomor 3 nggak ini? Ada. Ibu nomor dulu boleh? Oh ya. Ya, kemudian ada yang dipengaruhi waktu ya. Yang dipengaruhi waktu ada 3 juga, ada thixotropik, antithixotropik, dan rheopraxy. Nah, kalian nanti akan berkutat pada 6 substance ini ya, sampai dengan akhir kuliah kalian. Ya, kalau kalian nanti tugas akhir kalian tentang sistem aliran non-Newton nggak jauh dari seperti ini. Dan pasti nggak jauh dari seperti ini, bukan di tugas akhir juga ya. Oke, sistem non-Newton. Nah, nih kelihatan ya, dari grafik udah kelihatan bahwa grafiknya ini bukan grafik linear, udah ada campuran eksponensial. Ini sistem non-Newton aliran plastis ya, plastik. Bayangkan oleh kalian aja, kalian punya plastik dan kemudian mencoba meregangkan plastik tersebut ya. Misalkan kalian pulang dari Alfamart atau Indomart ya, kalian meregangkan plastik itu, yang terjadi tenaga kalian seperti ini. Ada satu titik, bukan dari nol ya, bukan dari nol. Kalian bisa meregangkan plastik ini pada satu nilai tertentu dulu. Nah, misalkan tekanannya udah 100 Pascal. 100, nah naik dia ya. Baru ada pergeseran.
Nah, ini kan terjadi pergeserannya di sini ya, ketika nilai sekian Pascal ya. Nah, nilai sekian Pascal. Nah, kemudian bergeser secara eksponensial. Nah, tiba di sini, nah ini kenapa jadi linear? Nah, ini yang kita sebut sebagai ambang batas ya. Atau kalau dalam bahasa Inggris itu yield value ya. Kalau dalam bahasa Indonesia itu adalah apa ya? Ambang batas ya, ambang batas. Titik retak ya, titik patah. Seperti kayak kalian Bapak contohkan, kalian ketika mau mematahkan kayu, ya pasti ada tenaga dulu, kayu itu mengalami deformasi, mengalami perubahan, mengalami formulasi bentuk yang berubah melengkung. Nah, pada satu tekanan tertentu maksimalnya berapa, dia akan patah. Nah, titik patah itu yang kita sebut sebagai yield value. Ya. Nah, kenapa kita belajar seperti ini? Kalian nanti pada sediaan farmasi, ya Bapak contohkan ketika kalian mencampurkan antara padatan dengan cairan, ya. Anak kecil pakai sirup itu biasanya karena dia tidak bisa menelan obat dalam bentuk kapsul ataupun dalam bentuk tablet, maka harus dihaluskan. Ketika dihaluskan juga itu harus dalam satu media cair, ya. Nah, dibutuhkan pengkocokan. Pengkocokan itu kemudian tidak semata-mata kemudian tidak terflokulasi, butuh waktu dulu untuk terflokulasi, ya. Artinya artinya bahwa zat padatan tadi itu bercampur, ya, bercampur secara ya Pak, secara substansi, ya, akhirnya ini bisa digunakan sebagai obat, ya. Nah, oke, Bapak balik lagi, aliran plastik ini adalah karakteristiknya seperti ini, ya. Dan kemudian dia linear, ya, seperti aliran Newton setelah yield value, setelah ambang batas. Nah, seperti kalian bayangkan aja plastik yang tadi ya, ketika direnggangkan pada satu titik itu melarnya kan sama itu, ya, melarnya sama. Nah, di fluida juga ada yang seperti itu. Nanti Bapak akan lihatkan video lanjutan yang kemarin lagi ya. Mudah-mudahan nggak ada masalah, sehingga kita bisa putar video ini. Oke, kemudian ketika disandingkan dengan grafik viskositas ya, ini eta, ternyata dia bukan lurus ya, dia turun ke bawah ya, seiring dengan pertambahan siring stres, seiring dengan pertambahan tekanan ya. Ini makin encer sepertinya, yang makin encer. Ya kalian bayangkan aja plastik kalau direnggangkan kan semakin dia partikel penyusunnya itu kan semakin renggang, semakin jauh, ya otomatis nilai kekentalannya juga pasti menurun, ya seperti itu, ya. Oke, nah ini hitungannya seperti ini ya. Ini bisa kalian lihat ada di buku Martin, ya, buku Martin warna merah. Nah itu dia, Bapak belum sempat ketemu kalian di semester 2 ini. Bapak punya bukunya 2 itu ya. Kalau beli buku aslinya tuh mahal sekali, itu kurang lebih satu buku itu kurang lebih 700 ya, 700.000. Kalau 2 buku ya berarti 1,4-an ya, 1.400.000. Nah tapi ada bajakannya ya, bisa kalian beli sekitar 200 ribuan itu 2 buku ya. Buku Martin ya, kalian nanti ingat-ingat buku Martin namanya. Nah, yield value itu berapa kali botol dikocok agar produk mengalir atau seberapa besar gaya diperlukan agar salep atau krim menyebar di permukaan kulit. Nah, itu ada digosok-gosok, nah baru berasa itu sudah sudah bisa bermanfaat. Nah, itu kita sebut sebagai yield value ya. Ambang batas, ambang perubahan benda ketika terjadi flokulasi. Ya. Oke, aliran plastik ini, ya ini keterangan grafik sebenarnya, disebut sebagai Bingham bodies. Nah, ini Bingham bodies. Kurva tidak melewati titik 00, tetapi memotong sumbu siring stres pada yield value. Nah, ini maksudnya tidak dari sini ya, tidak dari 0 ini, tapi dari titik ini baru dia bisa memiliki perubahan rate of shear. Ya. Nah, kemudian ya, tetapi memotong sumbu sharing stress pada yield value tadi ya. Oke, yield value adalah harga yang harus dipenuhi agar cairan mulai mengalir. Sebelum yield value, zat bertindak sebagai bahan elastik. Ya.
setelah yield value, sistem mengalir sesuai dengan sistem Newton, di mana shearing stress berbanding dengan rate of shear. Ya. Nah, yang tadi ya, setelah yield value ini linear, ya ini linear. Ya, artinya ada kesebandingan antara shearing stress dengan rate of shear. Ya. Oke. Kemudian contohnya adalah pada sistem suspensi yang terflokulasi, yield value adalah nilai yang dibutuhkan untuk memecah ikatan antar partikel terflokulasi. Ya, gampang mudah mencernanya seperti ini ya. Ini berapa kali botol dikocok agar produk mengalir, atau seberapa gaya yang diperlukan agar setiap salep krim menyebar di permukaan kulit. Nah, kita kadang gosok-gosokin apa gitu kan, ya, kayaknya udah kerasa, oh udah menyebar nih. Nah itu adalah batas terflokulasi zat tersebut. Ya. Oke, mudah-mudahan kalian mengerti ya. Nah ini grafik. Data berikut menunjukkan hubungan antara laju geser dengan tekanan, ya, geser formulasi topikal memperlihatkan rheologi plastik, plotkan data, tentukan yield value. Oke, laju geser ini 250, ini tekanan gesernya 500, 275, 750, 387, 1500, 500, 725. Nah ini kalau diplotkan grafik sini ternyata dia linear ya, ternyata dia linear. Tapi ingat nih, ini ada jeda yang cukup jauh nih. Nah, bisa jadi ini adalah batas ketika dia terflokulasi. Ya, oke. Ya, ekstrapolasikan garis lurus di atas terhadap sumbu X dan harga yield value kurang F sekitar 50 dyne per sentimeter. Ya mungkin di sini ya. 100 per sekian ya. Iya. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Ini per ini. Viskositas plastik ini adalah mu atau eta sebenarnya 1 plus slope ya. Atau X2 per X1, Y2 per Y1. Maka ini kan tinggal ini aja 725 dikurang 162,5 dibagi 1500 dikurang 250 ya. Hasilnya 0,45 poise atau sama dengan 45 cm poise ya. Ya. Oke, mudah-mudahan kita bisa segera nanti melakukan praktek ya, jadi bisa menentukan kekentalan zat. Biasanya yang Bapak suruh adalah kalian cukup membawa minyak ya, minyak goreng paling ya. Kemudian sedikit kental itu madu, cuma kasihan kalau bawa madu mahal ya. Jadi kadang minyak goreng ataupun cairan zat lain yang sifatnya kental, mungkin bawa oli bekas seperti itu. Ya, oke. Sekarang pseudoplastis ya. Pseudoplastik itu seperti ini. Ternyata dia mulai dari nol ya. Dan grafiknya eksponensial, pangkat ya. Nah, tuh ini pangkat ya, F pangkat N sama dengan viskositas aksen dikali G. Ya. Ternyata ketika disandingkan nilai viskositasnya menurun ya. Menurun ya seiring dengan pertambahan shearing stress ya. Ini sampel pseudoplastic flow ya, shearing stress. Nah ini data logaritma pengubah ke dalam logaritma supaya ini tidak dalam bentuk pangkat ya. Biasanya kalau menurunkan pangkat itu kan dilogaritmakan ya. Logaritma F pangkat N itu sama dengan N kali log F ya kan. Nah, ini nanti logaritma N aksen kali G, maka log G itu adalah sama dengan N log F dikurang log N aksen ya. Ini persamaan ini sebenarnya persamaan ini cuma ini dalam logaritma ya, dalam logaritma supaya tidak ada pangkat-pangkat. Oke. Aliran pseudoplastis ini kurva tidak linear dan tidak ada yield value atau melengkung. Viskositas menurun dengan meningkatnya rate of shear. Ya, rate of shear terjadi pada molekul berantai panjang seperti polimer termasuk gom, teragakan, alginat, metil selulosa, karboksimetil selulosa. Nah ini mungkin nanti tanya ke dosen kimia ya, yang lebih paham tentang ini ya.
Kalau fisika itu lebih ke arah sifat kebendaan, ya, sifat fisik, ya, fisik materi kebendaan. Oke, meningkatnya shearing stress menyebabkan keteraturan polimer sehingga mengurangi tahanan, ya, dan lebih meningkatkan rate of shear, ya, pada shearing stress berikutnya. Ini seperti ada tahanan, ya. Jadi ketika kita diberikan tekanan, dia akan naik rate of shear-nya. Jadi kayak perlawanan, ya. Sehingga ini jadi grafiknya itu kayak curam ke atas, ya. Kalau kalian lihat ini gradiennya kan bertambah sebenarnya. Slope di setiap titik itu bertambah, ya. Slope di setiap titik bertambah. Oke, kemudian, nah, pseudoplastis sudah, kita ke dilatan. Ya. Ini, sebentar, ini adalah bentuk, ya. Ini global form, higher velocity, viscosity. Ini ketika masih memiliki kekentalan yang cukup besar, ya. Ini kalau terjadi increase shearing stress, ya, kenaikan dari shear stress, maka dia lower viskositas, ya. Nah, viskositas ini lebih encer, ya. Tapi kalau shearing stressnya ditambah, ini malah viskositasnya bertambah, ya. Jadi kayak semacam perlawanan. Sistem pseudoplastik disebut pula sebagai sistem geser atau encer shear thinning karena dengan menaikkan tekanan geser, viskositas menjadi turun. Contoh klasik adalah kecap atau saus tomat untuk mengeluarkan dari botol. Harus mengocoknya kuat-kuat. Nah, seperti itu. Atau supaya botol kecap itu kental, maka dikocok, ya, itu semacam itu. Tapi kalau didiamkan, maka dia encer. Nah, seperti itu. Oke, sekarang yang ketiga adalah dilatan pada sistem non-Newton yang tidak terpengaruhi oleh waktu, ya. Ini sistem geser kental, ya. Shear thickening system. Ya, kalian lihat ini grafiknya adalah grafik parabolik, ya. Grafik parabolik. Seiring pertambahan shear stress, ya, rate of shear naik, tapi kemudian dia melandai naiknya, ya. Nah, jadi seolah kekentalannya itu dari yang kecil pada batas tertentu kemudian naik, ya, seiring pertambahan shearing stress, ya. Nah, ini gini, ya, ini suatu zat kemudian ketika terjadi penambahan rate of shear, ya, increasing rate of shear, dia menjadi lebih rendah, tapi ingat ini relatively high consistency, ini relatif low consistency, ya. Oke. Yep. Mohon maaf, PPT-nya nggak muncul, Pak. Astaga, dari tadi. Nah, ini muncul nggak? Pak, baru. Kayaknya ke lock. Oh iya, iya. Ini kelihatan nggak? Halo? Kelihatan. Oke. Sekarang kelihatan, ya? Oke. Ya, kayaknya tadi ini nggak aktif. Oke. Kemudian, ya, Bapak tadi dilatan, ya. Dilatan ini adalah grafiknya grafik parabolik, ya. Grafiknya parabolik. Nah, dan ketika disandingkan dengan grafik viskositas, ini viskositas naik, ya, viskositas naik. Oke. Nah, ini adalah seiring bertambahnya rate of shear, ya, increasing itu seiring bertambahnya rate of shear, ya, dia akan nih awalnya close packet, ya, dekat-dekat, ya, dekat-dekat partikelnya, tapi setelah itu jadi partikelnya menjauh, ya. Kemudian minimum void, artinya volumenya kecil, relatif kecil. Nah, ini increases void volume, volumenya jadi membesar, ya. Sufficient vessel, nah ini insufficient vessel, ya. Ini bola-bolanya sufficient, ya, ini tidak sufficient. Nah, yang ini adalah relatif low consistency, nah ini relatif high consistency, ya. Oke, nah ini kesesuaian dengan kandungan padatan lebih dari 40-50%, ya. Artinya padatannya itu hampir setengahnya lebih, ya, gitu. Oke, aliran dilatan ini adalah, ya, istilah dilatan dikaitkan dengan meningkatnya volume, ya, dimiliki oleh suspensi berkonsentrasi tinggi lebih dari 50% dari partikel terdeflokulasi, ya. Viskositas meningkat dengan bertambahnya rate of shear, ya.
Mekanisme pada keadaan diam, partikel tersusun rapat dengan volume antar partikel kecil. Pada saat siring stres meningkat, bulk dari sistem memuai, meningkatkan volume kosong. Hambatan aliran meningkat, tidak dibasahi, ya terbentuk pasta kaku. Ini sebenarnya yang seed ini adalah pasta kaku ya. Sehingga menguatkan, volumenya membesar tapi jadi lebih menguatkan ya. Ya, oke. Dilatan tadi. Nah, sekarang udah dilatan. Nah, sekarang aliran tiksotropi ya. Jadi kalau kita tadi bahwa sistem non-Newtonian itu dibagi menjadi dua, ada tidak terpengaruh oleh waktu dan ini dipengaruhi oleh waktu. Sekarang adalah yang dipengaruhi oleh waktu. Aliran tiksotropi pada sistem plastik pseudoplastik dilatan ketika shearing stress sebelumnya dinaikkan, diturunkan, kembali, maka kurva ke bawah akan terhimpit dengan kurva maksudnya ini nih kayak nah gini nih. Ini tiksotropik itu berdua ya, dua grafik ya. Pada satu nilai tertentu dia turun tapi linear. Ini pada pseudoplastis, ini pada plastis ya. Emang kalau pseudoplastik kan dia mulai dari 00 ya, dari titik origin ya. Di titik awal 0 setelah bertambahnya shearing stress dia udah mulai terdeformasi ya. Kemudian pada satu titik tertentu dia akan turun secara linear. Seperti juga plastis ya. Plastik pada nilai shearing stress tertentu naik ke atas ya. Kemudian pada yield volume linear turun lagi linear ya, semacam itu. Nah, viskositasnya ini relatif turun tapi kemudian cenderung naik ya. Karena ini ikatan hidrogen atau gaya elektrostatik ya. Nah, insya Allah kita akan belajar gaya elektrostatik itu pada fenomena partikel ya, mungkin 2 atau 3 pertemuan ke depan. Nah, gel selulosa, gel bentonit, gel, nah ini mungkin harus tanya ke guru kimia ya. Nah ini ikatannya, ini rantai ikatannya seperti ini, tapi kemudian dia membalik encer. Ya. Ini pengertian seperti ini, fluiditasnya tinggi, ini fluiditasnya rendah, atau ini lebih kental, ini lebih encer, gitu. Ya. Nah, antitiksotropi, ya, kurva menurun, berada di kanan kurva menaik, konsisten menaik. Contohnya adalah magma magnesia, ya, magnesium. Nah, seperti ini ya. Ini sol gel gitu. Ya, ini shearing bertambah shearing stress, tapi dia terjadi penurunan rate of shear, tambah turun ya. Ini semua kaitannya dengan ikatan antar partikel ya. Ikatan antar partikel ya. Seperti kayak reaksi inti. Oke. Nah, terakhir adalah reopeksi ya. Suatu gejala di mana suatu sol lebih cepat menjadi gel bila diaduk perlahan-lahan daripada dibiarkan bentuk gel tanpa pengadukan. Sol ini bisa cepat menjadi gel kalau diaduk, tapi kalau dibiarkan perlahan daripada dibiarkan bentuk gel tanpa pengadukan. Nah, seperti ini ya. Ini pada pseudoplastis. Ini sol gel ya, kurang lebih seperti itu. Nah, reologi dalam formulasinya ya, tentang reopeksi ini adalah untuk sediaan formasi tipe aliran yang diinginkan adalah tiksotropik ya, mempunyai konsistensi tinggi dalam wadah mencegah pengendapan ya, akan menjadi cair bila dikocok dan mudah untuk dituang. Nah, ini kaitannya dengan formulasi farmasi itu adalah seperti ini ya. Bagaimana teknik kita membuat obat, membuat sediaan farmasi, bukan obat, sediaan farmasi, dan kaitannya kegunaan supaya mudah digunakan atau mudah dalam pentabletan ataupun pengemasan ya, pengemasan.
Nah, ini penentuan viskositas. Insya Allah nanti minggu depan kita tentang ini semua praktek ya. Uh, Bapak sekarang akan tunjukkan kalian tentang praktikum dulu. Kita masih ada 10 menit. Coba Bapak buka tentang video. Oke. Bapak minta tolong satu orang, ini kelihatan nggak video ini? Buka suara boleh? Kelihatan, Pak. Oke, kelihatan, baik. Ya, Bapak akan lanjutkan yang kemarin. Ya, ini percobaan yang dilakukan oleh profesor itu, dan ini dilakukan sebelum ada komputer ya, sebelum ada kita teknologi modern ya. Artinya bahwa farmasi itu sudah ada sejak dulu. Ya. Coba kita lihat. It takes a while for the viscoelastic fluid to acquire the steady state motion appropriate to the constant torque. Ini kalau nggak salah thixotropik ini. When we remove the torque, we see the cylinder actually reverse its direction. Nah, kemudian pada although no torque is being applied, the material is deforming because of the elastic character of the fluid. Terjadi deforming karena ini udah elastik ya, pada suatu nilai shearing stress maksimum tertentu. Ini thixotropik ya, ini thixotropik. Not all the energy used to produce the flow was dissipated. Some was stored and then recovered. We have looked at some experiments showing that the stress depends on the history of the deformation. Ya, oke. Sebentar, Bapak ingin minta kalian nanti tolong tulis ini dan ini kirim ke MS Team sebagai tugas awal ya. Nah, karena ini nanti yang akan kalian bawa-bawa terus nih, formulasi ini tentang inviscid fluid, Newtonian fluid, dan memory fluid ya. Sebenarnya ini fluida itu dibagi menjadi dua, Newtonian dan non-Newtonian. Nah, cuma profesor ini membuat suatu bentuk tabel ya bahwa non-Newtonian bisa dibagi menjadi inviscid fluid dan memory fluid. Ya, dibedakan pada keadaan ketika dia seimbang, ya equilibrium, dan keadaan ketika tidak seimbang. Kaitannya dengan apa nih? Shear stress ya. Ini pressure isotropik dan kemudian ini no shear stress ya. Kalian nanti tolong tulis ini dan kalian kirim ke MS Team sebagai tugas ya. Oke, Bapak lanjutkan lagi. To illustrate nonlinear behavior, we shall do experiments in which the time-dependent characteristics of the fluids are negligible. Here we have two identical reservoirs with two identical outlet tubes. One contains a Newtonian fluid, the other a non-Newtonian. Oke, percobaan ini menunjukkan ya sebelah kiri tabung sebelah kiri ini adalah diisi dengan cairan Newtonian dan sebelah kanan ini adalah cairan non-Newtonian. Lihat behaviornya ya, lihat perilakunya seperti apa. The levels are the same. Levelnya sama. At first, the non-Newtonian fluid flows faster. Terlihat non-Newtonian fluid itu lebih cepat. However, after a while, it is overtaken by the Newtonian fluid. Tapi kemudian yang Newtonian ini lebih cepat. The basic phenomenon occurring here is more easily seen if the pressure head remains practically constant. Yeah. These are two identical burettes containing the same Newtonian fluid. The pressure head in one is twice that in the other. The ratio of rates of flow is also 2-to-1, as we expect from Poisson's law. But if we charge both burettes with the fluid exhibiting nonlinear behavior and apply the same ratio of pressure heads, the result is quite different. With this polymer solution, when the head is doubled, the rate of flow is more than doubled. It appears that the viscosity is less at the higher velocity gradient. This type of steady flow behavior is called pseudoplastic or shear thinning. There
some fluids that create a contrary situation. Ini For berbeda this fluid lagi ya. suspension, the viscosity is higher at the higher rates of flow. This is called dilatant or shear thickening behavior. In the steady laminar flow of incompressible Newtonian fluids through tubes, a single material constant, the coefficient of viscosity, governs the volume rate of flow and the velocity field. Here we get the familiar parabolic velocity profile. However, for more general fluids, the flow rate and the velocity field are governed by a viscosity function. For such a fluid, the velocity profile can be very different from parabolic. Ya, oke, Bapak potong aja karena waktunya sudah hampir 1 jam ya, sudah jam 4.2. Oh, sorry. 4.27. Oke. Nanti kita akan lanjutkan minggu depan ya. Nanti kita akan lanjutkan minggu depan. Insya Allah dengan bagaimana cara menghitung kekentalan zat cair tadi ya. Oke, Bapak akan tutup share video ini dan Bapak akan ambil absensi ya, ambil absensi. Silakan kalian kalau mau buka videonya silakan, kalau mau di foto ya. Sebentar, Bapak view itu di mana ya? Oke, kurang lebih ada 16 partisipan ya, termasuk Bapak. Bapak akan ambil attendance ya, download attendance ya. Oke. Mungkin dalam hitungan kurang lebih 10 detik ke depan Bapak akan ambil. Silakan kalau mau buka videonya. Oke. Ya, oke ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sebentar. Ya, oke. Ya, Bapak sudah download attendance list-nya, daftar hadir. Kalian juga kayaknya bisa download ini ya, atau bisa melihat siapa aja yang hadir. Oke, Bapak kira cukup kuliah hari ini. Silakan buka audionya, untuk menjawab salam. Nanti berarti kalau Bapak berikan salam, kalian menjawab salam, berarti kuliah hari ini kita cukupkan sampai sini. Insya Allah kita akan ketemu minggu depan. Ya. Minggu depan masih tetap rheology, tapi bagaimana menentukan kekentalan zat cair dengan seolah praktikumnya ya. Oke, Bapak cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Bapak. ya sama-sama. Ya, mari kita. Ya, saya tutup ya. Oke.